Halo semua, kali ini kita akan coba bongkar sesuatu yang lagi panas banget, yaitu konflik antara Iran dan Israel. Tapi kita nggak akan lihat dari permukaan aja, kita akan coba bedah lapis demi lapis, langsung dari sumber yang ada, supaya kita semua bisa dapat gambaran yang lebih utuh. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Apalagi dengan kejadian meninggalnya para pemimpin Iran baru-baru ini, banyak yang bertanya-tanya. Ini semua sebenarnya soal apa sih? Apakah ini murni soal politik, pemicu Perang Dunia Ketiga, atau jangan-jangan ada hubungannya sama pertanda akhir zaman? Nah, untuk bisa paham, kita coba kupas satu-satu ya, lapis demi lapis, persis seperti yang diuraikan di sumbernya. Kita mulai dari lapisan pertama, yaitu soal tujuan geopolitik, sebuah ambisi yang katanya jadi motor penggerak utama strategi di kawasan itu. Yap, konsep ini dikenal dengan nama The Greater Israel. Intinya, menurut sumber yang kita bedah, ini adalah sebuah cita-cita untuk jadi satu-satunya kekuatan yang dominan di Timur Tengah. Wilayahnya nggak main-main, membentang dari Sungai Efrat di Irak sampai ke Sungai Nil di Mesir. Nah, dalam rencana besar ini, Iran itu dilihat sebagai, ya, semacam penghalang terakhir yang harus disingkirkan. Dan kalau kita lihat di sini, cakupannya itu benar-benar luas. Ini bukan soal geser-geser perbatasan dikit, tapi ini mencakup sebagian besar Irak, sebagian Iran, Suriah, Yordan, sampai Libanon. Jadi bisa kebayangkan, ini ambisi yang luar biasa besar yang katanya jadi landasan dari banyak manuver di Timur Tengah. Tapi ternyata ambisi regional ini cuma satu kepingan puzzle aja loh. Yuk kita geser ke lapisan berikutnya. Di sini kita lihat kalau konflik ini sebenarnya adalah panggung buat pertarungan kekuatan yang jauh lebih besar, skala global. Slide ini ngejelasinnya enak banget nih. Jadi di satu sudut ada blok barat yang dipimpin Amerika Serikat, di mana Israel jadi tangan kanan atau proksi utamanya di sana. Terus di sudut lain ada blok timur, pimpinannya Cina dan Rusia yang melihat Iran itu krusial banget. Bukan cuma sebagai proksi tapi juga benteng pertahanan buat nahan laju ekspansi barat. Jadi ini benar-benar catur global yang dimainkan di tanah Timur Tengah. Oke, sekarang kita nyelam lebih dalam lagi ke lapisan ketiga. Karena di balik semua omongan politik, sering banget ada motif-motif tersembunyi yang sebenarnya jadi penggerak utama. Ekonomi, ideologi, dan tentu saja ambisi untuk berekspansi. Sumber kami mengutip pandangan yang cukup menarik yang mereka sebut sebagai Western Expansion. Ini tuh kasarnya ya semacam kolonialisme gaya baru. Idenya adalah bahwa ekspansi yang dulu sempat berhenti, sekarang dianggap harus dilanjutkan lagi. Nah, ideologi kayak gini katanya cukup kuat buat jadi pendorong kebijakan luar negeri loh. Nah, disinilah letak, ya bisa dibilang kontradiksinya. Ada perbedaan besar antara apa yang diomongin di depan publik sama apa yang ditunjukkan oleh sejarah. Ngomongnya mau bawa damai, malah seringnya nyulut perang. Katanya mau bangun demokrasi, tapi fokusnya malah eksploitasi sumber daya alam. Dan yang paling ironis mungkin soal senjata pemusnah massal. Mereka getol banget ngomongin ini, padahal kalau kita lihat catatan sejarah, mereka satu-satunya yang pernah pakai bom nuklir di medan perang. Ini kontradiksi yang disorot banget sama sumber kita. Oke, siap-siap ya. Kita sekarang masuk ke lapisan paling dalam. Dan jujur, ini mungkin bagian yang paling bikin kaget dari semua analisis ini. Gimana kalau semua kejadian yang kita lihat sekarang itu ada kaitannya sama sesuatu yang jauh lebih tua? Sesuatu yang sifatnya profetik, alias ramalan akhir zaman? 70.000. Kira-kira apa ya artinya angka ini? Spesifik banget kan? Nah, ini adalah kunci buat membuka lapisan terakhir dari penjelasan kita. Nah, ini dia jawabannya. Menurut sebuah hadis dalam tradisi Islam, Dajjal, sosok yang sering disamakan dengan anti-Kristus, nanti akan muncul diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Isfahan itu kota penting di Iran ya. Nah, yang bikin ini jadi cocok logi yang menarik banget adalah, belum lama ini muncul berita kalau Israel disebut-sebut berencana mengerahkan coba tebak berapa? 70.000 personil terkait Iran. Kebetulan? Sebuah kebetulan yang sangat mencolok kan? Jadi, kalau kita coba rangkai narasinya berdasarkan sumber ini, alurnya bakal kayak gini. Pertama, Israel berhasil menguasai Iran dan menjadikan Isfahan sebagai pusat operasinya. Kedua, 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan ini kemudian dikerahkan. Ketiga, pasukan inilah yang kemudian jadi pengikutnya Dajjal. Dan yang terakhir, kemunculan mereka memicu datangnya Imam Mahdi sebagai lawan tandingnya. Ini benar-benar mengubah konflik geopolitik jadi sebuah narasi tentang akhir zaman.
Biar kita dapat gambaran utuh, hubungan antara Persia atau Iran modern dengan Israel itu nggak selamanya musuhan kayak sekarang loh. Dulu banget mereka itu sekutu dekat. Bahkan Raja Persia Cyrus Agung tercatat dalam sejarah pernah membantu membangun kembali kuil Sulaiman. Nah, hubungan ini baru berbalik 180 derajat jadi permusuhan setelah revolusi Iran tahun 1979. Dan sejarah pertemanan ini, menurut sumber, sekarang coba dipakai lagi sama beberapa pihak buat mempengaruhi sentimen rakyat Iran, buat ngingetin mereka akan masa lalu yang ternyata sangat berbeda. Jadi, setelah kita kupas semua lapisan ini, mulai dari ambisi geopolitik, perang proksi antar blok besar, motif ekonomi tersembunyi, sampai ke dimensi ramalan akhir zaman, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Konflik Iran-Israel ini sebenarnya apa sih? Apakah ini murni permainan catur geopolitik, cuma perebutan sumber daya ekonomi? Atau jangan-jangan ini semua adalah bagian dari sebuah skenario takdir yang jauh lebih besar? Sebuah pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan sama-sama.